Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah Kalteng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala pujian hanyalah bagi Allah. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Kepada keluarga, kepada para sahabat dan umatnya yang terus istiqomah dalam mendakwahkan Islam. Pada kesempatan kali ini kita diperjumpakan kembali dalam acara dakwah Kalteng, dan di samping saya telah ada guru kita yang akan kita ajak diskusi tentang materi yang seringkali pemaknaannya itu bias seperti itu ya. Jadi kita akan bertanya-tanya seputar Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin itu yang seperti apa? Apakah Islam rahmatan lil alamin itu seperti mengubah fikih klasik tentang fikih khilafah menuju kepada rekonstruksi PBB, ataukah Islam rahmatan lil alamin itu adalah Islam sesuai dengan anjuran atau saran yang diberikan oleh negara adidaya sebagaimana Amerika pada saat ini yang mengatakan Islam itu harus Islam liberal seperti itu, atau seperti apa? Nah, tentunya nanti akan dikupas tuntas oleh guru kita. Kita mintakan kepada Kiai Haji Abu Nasir untuk bisa menjelaskan makna sebenarnya Islam rahmatan lil alamin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa dakwah Kalteng, para pemuda, kaum muslimin muslimat, tentunya pasti kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga akhirnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, makna daripada Islam rahmatan lil alamin sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 109. Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat lil alamin. Yang mana Nabi ini memang sebagai Nabi akhir zaman, tidak sebagaimana para nabi-nabi terdahulu, ya mulai nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi yang lain itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada kaumnya. Tapi kalau Rasulullah ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua bangsa, semua manusia, min masyarikil ardi ila magharibiha, semua Nabi diutus untuk semuanya. Dan yang kedua, karena kan Nabi itu mengatakan saya diutus kafatan linnas, untuk semua manusia. Ya, mulai dari manapun saja, lintas negara, lintas bangsa, karena memang tidak ada nabi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan fungsi diutusnya Nabi kepada seluruh umat ini yaitu adalah tadi yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya tadi, yaitu tidak aku utus Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Jadi rahmat di sini maknanya apa? Maknanya bukan rahmat itu kemudian dimaknai sebagai Islam liberal, Islam moderat atau Islam radikal, tidak ada. Islam itu tidak mengajarkan moderat, tidak mengajarkan radikal, tidak mengajarkan liberal, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian kepada Islam secara sempurna, secara kafah. Jadi secara sempurna, tidak afatuk minu nabi ba'dil kitab atau takfuru nabi ba'dil, mengimani sebagian dan mengkafirkan sebagian yang lain. Bukan seperti itu.
Ya itu. Maka ketika Islam ini kemudian diamalkan oleh kita semua secara kafah secara keseluruhan, maka disitulah rahmat Allah itu akan turun. Kepada siapa? Bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi kepada umat-umat yang lain. Bahkan bukan hanya kepada umat manusia, tapi juga kepada flora, fauna, alam semesta ini akan mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Islam itu diterapkan secara sempurna, bukan mencari dalil bahwasanya khilafah itu bukan bagian daripada ajaran Islam, khilafah itu bukan bagian daripada fikih Islam. Kemudian ada seruan kita ini untuk meninggalkan fikih klasik, pendapatnya para ulama-ulama yang tidak ada ulama, ya, ulama-ulama jumhur masyhur seperti madzhabul arba'ah, mereka semuanya menyatakan bahwasanya khilafah adalah satu kewajiban dan bagian daripada hukum fikih itu sendiri, sehingga ketika nggak ada dalil kemudian mengajak kita semua untuk meninggalkan fikih klasik menuju fikih kontemporer, fikih modern. Kita tidak anti fikih modern, kita tidak anti fikih temporer, ya tidak anti, karena memang secara ketika kita membahas fikih maka akan membahas masalah problematika kehidupan yang terus berkembang, dan Islam harus bisa menjawab itu, karena Islam itu sudah sempurna. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Itu sudah komplit memang. Tidak akan ada satu celah pun yang kemudian tidak bisa dijawab oleh Islam itu sendiri. Seluruh problematika persoalan kehidupan umat ini, apa saja, kesehatan, pendidikan, pergaulan, pengelolaan sumber daya politik, semuanya ada di dalam Islam itu, dan sepanjang masa tentunya Islam itu wajib mampu untuk menjawabnya. Kalau tidak berarti namanya tidak sempurna, tapi Islam itu sudah sempurna. Kemudian tentunya fikih yang kita sepakat, fikih klasik atau kontemporer tadi atau fikih modern tadi, pastinya merujuk kepada hukum, sumber hukumnya, yaitu ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijma' sahabat, dan qiyas. Itu adalah sumber-sumber hukum yang bisa kita gali untuk melihat fakta. Setelah fakta bisa kita lihat, fakta itu kemudian kita hukumi dengan sumber hukum yang kita ambil nantinya, kemudian menjadi satu keputusan hukum fikih itu sendiri. Lah itu kita sepakat. Tapi ketika kita fikih kontemporer, fikih modern, kemudian rujuknya kepada PBB, itu pasalnya apa gitu kan ya? Pasalnya apa? Karena PBB tidak pernah satu kalimat pun Al-Quran ini dijadikan satu landasan ketika dia memutuskan perkara. Tidak pernah gitu. Tidak pernah dia itu mengambil Al-Quran atau As-Sunnah, salah satu daripada pendapat ulama sekalipun, untuk dijadikan satu landasan untuk memutuskan perkara-perkara, persoalan-persoalan kehidupan umat, bernegara, berbangsa, atau apa namanya mereka. Ternyata tidak pernah. Satu. Yang kedua, fikih PBB tadi dipahami dan diyakini ke semua pihak, para intelektual, semua para ulama meyakini bahwasanya PBB itu adalah satu sistem yang sangat lemah. Dengan adanya PBB itu ternyata masih ada yang mempunyai hak veto, ada yang kondisi umat Islam juga tidak bisa dibantu, atau umat Islam yang tertindas bisa diselesaikan masalahnya. Nyata tidak, malah juga bertumpuk-tumpuk. Ketika mereka semua para ahli mengatakan PBB adalah satu sistem ya yang cacat, yang lemah, mana mungkin kita bisa mengambil itu untuk kita jadikan kita jadikan fikih kontemporer untuk membangun sebuah peradaban dengan dasar yang lemah. Maka ya
Islam, kembali kepada pertanyaan yaitu Islam rahmatan lil alamin, itu adalah Islam yang diamalkan secara totalitas oleh umat Islam itu, dan itu tidak akan mungkin syariat Islam itu bisa melahirkan satu rahmat, karena di situ disebutkan yaitu la islama, ya, la islama illa la islama illa bil syariah, la izzata illa bil Islam. Tidak ada satu kemuliaan, keberuntungan, kebaikan di muka bumi ini illa bil Islam, kecuali hanya Islam saja. Kamu mau mencari keberuntungan dari mana? Tidak mungkin kecuali hanya dari Islam saja. La izzata illa bil Islam. Tidak akan mungkin kemuliaan itu bisa didapat, kemuliaan di dunia, apalagi kemuliaan di akhirat, kecuali bil Islam, dengan Islam. La islama illa bil syariah. Dan tidak akan mungkin Islam itu bisa melahirkan, memberikan satu kemuliaan, keizzahan tadi, kecuali dengan syariatnya. Dengan syariatnya, dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aktivitas kehidupan kita itu harus terikat dengan hukum syarak, hukum syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka la syari'ata, tidak akan mungkin syariat itu bisa diterapkan dengan sempurna ila bidaulatil khilafah ala minhajin nubuwah. Wadahnya syariah itu adalah daulah khilafah, dan itu sudah menjadi mafhum bagi kita semuanya dan tidak bisa diwadahi dengan wadah yang lain. Maka ketika itu dilaksanakan, diamalkan Islam secara kafah dengan bingkai, karena kalau tidak adanya satu kekuasaan yang dijadikan satu wadah pengeterapan syariah, itu tidak mungkin Islam itu bisa dilaksanakan dengan sempurna. Padahal perintahnya udkhulu fi silmi kafah, masuklah Islam kepada keseluruhan. Maka ketika seperti itu faktanya, maka Islam harus ada, dilaksanakan, diterapkan. Gitu. Kalau tidak diterapkan, bagaimana rahmat itu bisa muncul gitu. Gitu. Kemudian setelah itu Islam bisa dilaksanakan dengan sempurna dengan dengan alat, yaitu satu wadah, yaitu daulah khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Maka dengan itulah mungkin Islam akhirnya muncul rahmatnya. Bukan berarti kemudian terus semua orang itu harus Islam, tidak gitu loh. Kita ini umat Islam itu, kita itu yakin adanya perbedaan. Ya, perbedaan itu sudah hal yang sifatnya sunatullah itu, perbedaan itu. Tapi kita ini kemudian tidak memaksakan orang di luar Islam itu masuk Islam. Kalau dakwah iya, tapi memaksakan tidak gitu. Tidak. Artinya ketika Islam diterapkan dengan sempurna, jangan takut. Untuk apa kita takut? Ya, pendidikan bisa gratis, kesehatan bisa gratis, kok takut? Yang kita takuti apa gitu? Dan semua dibutuhkan itu, dibutuhkan oleh semua agama-agama. Karena agama-agama itu hanya satu ajaran ritual bagaimana dia hubungan dengan Tuhannya, tapi tidak kosong urusan problematika kehidupan. Seperti tidak ada konsep ekonomi, tidak ada konsep politik, tapi Islam itu adalah sempurna. Maka semua agama akan membutuhkan Islam itu sendiri. Ketika diterapkan, maka mereka akan sejahtera di dunia. Kalau di akhirat, ya harus masuk Islam, tentunya pasti begitu. Itulah mungkin inti singkat ya, rahmatan lil alamin, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan. Jadi kalau misalnya tidak disandarkan kepada akal, tidak disandarkan kepada syariat Islam, kepada wahyu, bisa jadi puasa itu menghambat gitu. Iya. Puasa itu menjadi bukan Islam rahmatan lil alamin, karena bisa mengganggu aktivitas kerja dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang harus sandaran berpikir pun itu harus diarahkan kepada Islam agar kemudian menjadi rahmatan lil alamin. Walaupun ketika kita puasa itu, ketika dilihat dari bukan masalah ibadah ya, dilihat dari segi kesehatan kan memang luar biasa. Luar biasa. Sehingga Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Itu ketika nanti akan pahami toksinasi, detox dan seterusnya, itu akan ada penjelasan yang lebih lebar. Tapi memang tentunya pasti landasannya adalah keimanan, landasannya adalah syariah itu sendiri, bukan akal ya. Nah, Insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru kita.
berkaitan dengan Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dari penjelasan beliau tadi kita termaknai dengan sebenar-benarnya permaknaan apa itu Islam rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang moderat, bukan Islam yang liberal dan seterusnya. Ternyata ini adalah Islam yang benar-benar kafah, gitu, kafah, mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dibahas lagi sedikit, Ustaz. Karena kan kita melihat bahwa Islam rahmatan lil alamin itu bagi kekuasaan itu menakutkan, guys. Seperti itu. Islam rahmatan menakutkan bagi kekuasaan, sehingga setiap hari itu, setiap kali membicarakan tentang konsep Islam itu, mereka membuat persepsi sendiri. Sebenarnya kalau dari masyarakat itu kan seperti tidak ada tidak ada ketakutan yang biasa. Yang takut sendiri itu apakah memang dari rakyat atau kekuasaan ataukah siapa gitu. Oh iya. Jadi begini, jadi ketika pertanyaan sampai di situ, maka ya kita ini harus mengenal dulu Islam itu, dikenal gitu lah. Kita mengenal, jadi Islam itu bukan hanya dimaknai potong tangan, ranjam dan seterusnya, cambuk 100 kali, bukan hanya itu, tapi kita pahami secara utuh Islam itu, mulai dari akar sampai daun, mungkin sampai bunga, sampai buahnya. Itu baru kita kenal Islam itu seperti apa gitu loh. Jadi tentunya masa kita takut sih ketika Islam diterapkan pajak hilang, nah gitu misalnya. Kemudian yang kedua tidak diplototi pajak kayak gitu, kemudian sudah dikumpulkan pajak terus dikorupsi lah, gitu, bukan begitu gitu loh. Tapi saat Islam itu pajak nggak ada misalnya, terus kemudian distribusi barang maupun jasa itu benar-benar penuh dengan keadilan. Bahkan mungkin sekolah itu sekolah itu gratis. Karena apa? Sekolah itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan pokok dasar orang hidup, tidak tidak dipengaruhi oleh kehidupan sosialnya seperti apa, tidak, miskin maupun kaya. Pendidikan itu adalah satu kebutuhan. Begitu juga kesehatan gitu, gratis gitu. Kebutuhan gratis. Dari mana semua itu kok bisa gratis? Nggak punya utang lagi. Itu rezekinya melimpah. Allah mengatakan la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Menjadi sebuah kenyataan. Itu bukan hanya romantisme politik, tidak, tapi pernah terjadi selama 1300 tahun. Itu sudah praktek, itu sudah pernah terjadi gitu. Kenapa takut gitu? Dari mana semua itu? Jaminannya adalah Allah. Allah telah menjamin semua makhluknya yang melanta ini adalah jaminannya Allah, khususnya manusia, dijamin oleh Allah rezekinya. Jangan takut miskin, jangan takut tapi Allah yang menjamin. Dari mana penjaminnya? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekayaan alam yang berlimpah ruah ini dijadikan jaminan Allah daripada makhluk-makhluknya, termasuk manusia tadi, kebutuhannya dicukupi oleh Allah ketika mengikuti apa yang telah menjadi aturan dan kehendaknya. Tapi ketika tidak, hancurlah alam semesta ini, dikuasai oleh oligarki. Kita masih punya hutang, seluruh kekayaan kita serahkan kepada asing-asing dan seterusnya. Asam juga ikut-ikutan gitu, masih dijarah, masih dikorupsi dan lain sebagainya gitu. Justru kita harus takut dengan kondisi situasi yang tidak menentu seperti ini. Ya, kita tentunya pasti yang takut dengan Islam dan syariatnya itu tentunya para oligarki, orang oligarki atau mungkin para orang-orang kapitalis yang tidak mau diatur dengan Islam itu sendiri, karena dia telah mencengkeram seluruh segala macam hal ya, kesehatan dicengkeramnya, dijadikan mesin uang, pendidikan jadikan komoditi semuanya, dan seterusnya. Maka nggak perlu kita takut dengan Islam itu sendiri. Kenapa misalnya takut? Itu bahkan ada isu pemerintah itu membuat surat edaran kepada para penguasa, para pejabat-pejabat supaya tidak tidak mengekspos harta yang dia miliki, gitu kan, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, gitu. Apakah di dalam Islam agar supaya terciptanya keamanan, ketentraman,
itu juga seperti itu caranya. Caranya jangan dikasihkan perintah, jangan ekspos ya hartanya ya, jangan ekspos ya di media sosial ya, dan seterusnya. Apa seperti itu atau seperti apa? Sebetulnya itu sudahlah ya, sama mungkin dengan Islam ya. Para pejabat publik itu untuk melaporkan kekayaannya sebelum dia menjabat dan setelahnya, itu sebetulnya bagus lah ya. Nah, di dalam Islam bagaimana? Bukan hanya pejabat publik, semua publik itu harus dilaporkan kekayaannya, karena ada pencatat harta. Apakah masyarakat itu sudah wajib zakat atau belum? Khususnya umat Islam. Non-Muslim nggak disuruh bayar zakat. Ketika Muslim, mukmin, dia wajib membayar zakat. Nah, bagaimana caranya pemerintah itu tahu masyarakatnya itu sudah wajib membayar zakat atau belum? Maka ada catatan-catatan yang dicatat oleh negara. Nah, itu jadi tahu seperti itu. Maka ya itu seperti itu dan seterusnya. Jadi apa ya istilahnya, nggak usah membuat surat edaran, malah takut kayak masyarakat itu berpikir kemungkinan takut korupsinya ketahuan ya, jadi timbul curiga ya. Iya, makanya ini Masya Allah sampai sekian tahun itu di satu sektor saja, sektor Menteri Keuangan itu ada korupsi melibatkan sekian banyak orang gitu ya. Sebanyak 20 miliar US dollar, ngeri banget itu. Nah, itu fakta-fakta yang memang seharusnya malah lebih ngeri gitu ya. Bukan ngeri kepada syariat Islam itu sendiri, insya Allah. Ini satu poin lagi pertanyaan ini, Pak. Pesanan dari pemirsa berkaitan dengan bagaimana Islam itu bisa menyelesaikan masalah kesejahteraan di bidang keadilan hukum. Biasanya itu kan ada orang ketika mendapatkan sebuah tindak kejahatan, untuk kemudian bisa dieksekusi oleh petugas keamanan itu harus bayar dulu. Misalnya seperti itu. Memang oknum per oknum, tetapi tidak jarang ini terjadi. Nah, apakah di dalam Islam itu kesulitan keamanan, kenyamanan, keadilan itu memang sulit didapatkan atau seperti apa? Iya. Luar biasa. Di dalam Islam itu karena begini. Islam itu hukum Islam itu ada dua hal yang perlu dipahami oleh pemirsa, yaitu ada jawabir dan jawazir. Satu, fungsinya hukum Islam itu diterapkan pertama adalah menebus dosa. Barang siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sudah dihukum dengan hukum syariah, khususnya orang-orang yang beriman, maka di akhirat tidak akan lagi ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemudian satu. Yang kedua adalah mencegah untuk orang selanjutnya itu melakukan kemaksiatan atau pelanggaran yang sama, karena hukumannya ya tidak main-main gitu. Ketika dicambuk ya di depan umat yang banyak gitu, sehingga orang itu akan ada efek jerah di dalamnya. Itu seperti itu, sehingga kebiasaan orang-orang Yahudi itu masyarakat bawah itu ditegakkan hukumnya, tapi ketika penguasa dan pembesarnya itu hanya dihukum pokoknya dihukum gitu aja lah, biar nampak dia nampak dihukum ya. Sehingga ada salah satu ketika Daulah Madinah tegak dipimpin oleh Rasulullah, ada salah satu pembesar Yahudi ini melakukan satu pelanggaran, kemudian dilaporkan, ini ya Rasulullah, ini kan pembesar, ini begini, bagaimana kalau hukumnya gini aja gitu. Nabi itu akhirnya murka, marah dengan seperti itu gitu ya. Akhirnya Nabi bersabda yang mafhumnya itu adalah inilah yang mengakibatkan generasi-generasi terdahulu, umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara seperti ini. Kalau bahasa Zainuddinnya itu adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas begitu. Sehingga Nabi bersabda gitu, seandainya gitu loh, yang mencuri itu Fatimah binti Muhammad, kata Nabi, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi itu adalah satu ungkapan yang disampaikan oleh Nabi, dan faktanya akhirnya keadilan itu merata. Ketika Islam diterapkan, kelihatannya itu adalah serem, potong tangan, cambuk dan seterusnya, tapi di sisi yang lain penegakan itu ditegakkan, ekonomi ditegakkan, politik ditegakkan, semuanya sejahtera lah, kok masih maling lah gitu loh.
Kan kok masih maling, ya pantas dipotong. Karena kesejahteraan sudah dijamin, kok masih maling, masih korupsi. Lah itu kan aneh gitu. Maka pantas dia itu dihukum seperti itu karena hukum-hukum yang menopangnya sudah ditegakkan itu sendiri. Sehingga selama sekian tahun lamanya, ratusan tahun lamanya, pembunuhan bisa dihitung, itu ya. Orang yang dipotong tangannya hampir tidak ada, yang dikisos sampai mati tidak ada, gitu loh. Kenapa? Karena keadilan itu diterapkan. Tapi sekarang ketika hukum liberal itu diterapkan di tengah-tengah kita, hukum warisan Belanda diterapkan, apa yang terjadi? Per menit ada pembunuhan, per menit ada pemerkosaan, per menit ada perampokan. Ini di mana keadilannya? Nah, itu ya. Maka jangan takut. Islam adalah membawa rahmatan lil alamin di semua pihak, sehingga Allah mengatakan la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Allah akan buka itu pintu rahmat itu dari langit, dari bumi, sehingga kesejahteraan, kerukunan, bahkan kan Andalus atau apa itu ketika Islam berjaya di sana, maka disebut sebagai negara tiga agama. Muslimin, orang Yahudi, orang Nasrani bisa hidup berdampingan berabad lamanya ketika dipimpin oleh umat Islam. Kalau itu nggak ada keadilan, nggak mungkin itu terjadi. Nah, itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Maka kita mari di dalam bulan puasa ini kita sama-sama kembali di jalan Allah. Kita belajar ini, siang tidak makan gitu loh. Siang tidak makan, di rumah itu banyak makanan gitu loh. Di kulkas kita penuh makanan halal, tapi kita sanggup untuk menghentikan kita makan karena itu kita tahu bahwasanya Allah itu maha tahu, Allah yang memerintahnya sebelum waktunya tiba. Itu bisa kita lakukan loh 1 bulan insya Allah itu ya. Maka akan mudah kita itu mengikuti apa yang diperintah oleh Allah, apa yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah selama masa hidup kita, sehingga benar-benar rahmatul lil alamin itu benar-benar akan nampak kepada kita. Rahmatul alamin maknanya bukan liberal itu semua agama benar, moderat, akhirnya kemudian kita juga ikut-ikutan ibadah di gereja, bukan itu gitu. Nah, tapi kita sudah punya konsep gitulah, silahkan kamu itu di gereja, silahkan kamu di pura, kan urusan kamu. Kalau kamu pengen selamat dunia akhirat, ya kamu masuknya Islam, kalau enggak ya silakan, kami enggak memaksa. La ikraha fiddin, ada konsep di situ. Kaitannya dengan akidah, ibadah, sudah ada aturannya masing-masing. Kita tidak akan haru biru urusan mereka tentang ibadah. Tapi ketika kalian semua ingin mendapat rahmat dalam kehidupan, bisa sejahtera, bisa adil, baik, maka kalian semua non-muslim, Hindu, Buddha, Kristen mendukung syariat Islam diterapkan, sehingga keadilan akan merata-rata di seluruh muka bumi. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abu Nasir. Jadi wajar ya pemirsa ya, kalau Islam itu tegak kurang lebih sampai 1300 tahunan lamanya gitu. Kalau Uni Soviet kurang dari 70 tahun ambruk. Nah, sedangkan untuk sekarang kapitalisme itu sejak berdirinya Amerika kurang lebih 256 tahun sudah sempoyongan. Sudah mau nyungsep gitu. Sudah mau nyungsep. Jadi sangat aneh sekali ketika kita ditawarkan dengan sistem terbaik, kita menolak. Ada apa dengan kita itu? Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan guru kita tadi, kita sudah tidak ada lagi pertanyaan, tanda tanya atau ketakutan yang ditimbulkan oleh pengetahuan kita yang kurang. Masya Allah. Mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita diberikan semangat yang sehat, jiwa yang sehat juga, serta badan yang sehat untuk kemudian bisa menuntaskan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan lamanya, hingga kemudian bisa melaksanakan segala aktivitas puasa beserta ibadah-ibadah nafilah yang lain. Kami selaku dakwah Kalteng undur diri, insya Allah ikuti terus acara kita dengan tema dan konten-konten yang berbeda nantinya. Kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.